Halo Saradix, ketemu lagi di Ruang Tengah Nyai. Seperti biasa, aku akan mengawali dengan membaca pesan menggunakan Oracle Cards. Sekarang kalian kalau punya pertanyaan, difokuskan, aku akan coba menjawab. Oke? Oke, aku akan coba jawab dengan Oracle Cards. Jadi di sini ada kekecewaan yang amat sangat di sini. Ada hal buruk yang pernah terjadi dengan dirimu di masa lalu. Tapi apa ya, ini tuh kayak kita kan setiap orang memang punya kotak emosi masing-masing ya, dan kadang-kadang kita tuh nggak langsung kita buka dan hadapi, tapi memang kita simpen dulu karena memang sama sekali nggak gampang dan butuh waktu untuk melalui itu. Tapi memang pada saat kita nyimpen kotak-kotak emosi ini harus diberikan waktu ya, tenggang waktu, karena kalau misalnya terlalu lama juga itu akan nggak baik. Kuncinya di sini mungkin kita tidak memaafkan perbuatan orang itu gitu ya, kalau misalnya dia memperlakukan kita tidak baik gitu. Bukannya memaafkan apa yang dia lakukan, tapi memaafkan diri kita atas hal yang pernah terjadi itu untuk kita melangkah sebenarnya. Jadi jangan sampai hal-hal ini tuh bisa menghambat kita, apalagi jadi akhirnya bisa mempengaruhi kita dalam mengambil sebuah keputusan gitu yang nantinya akan disesali. Aku coba jawab satu lagi ya. Bentar ya. Sama. Oke, ini ada cinta di sini, tentang cinta ya. Jadi di sini ada cinta, tentang cinta. Kamu menanyakan tentang seseorang lagi, ini sebuah hubungan. Ini sebuah hubungan. Aku nggak tahu ya, bisa jadi ini rasanya sih baru. Ini kalian belum menikah gitu. Kalian belum menikah, kamu menanyakan tentang ini. Tapi ya itu ya, dari awal kalau misalnya tujuan kita itu untuk yang lain, pasti nggak ketemu gitu maksudnya. Maksudnya gini, kadang-kadang yang kita rasa itu cinta, kita menginginkan sesuatu gitu ya, itu karena ada yang misalnya gini, kok lo nggak kawin-kawin sih? Misalnya ya. Terus akhirnya itu mempengaruhi kalian dalam mencari pasangan. Jadi sebenarnya tuh sebenarnya mungkin rasanya juga biasa aja. Cuman karena ada dorongan-dorongan itu, akhirnya terinduksi jadi ego, terus maksa. Nah itu tapi base-nya bisa jadi karena desakan atau omongan-omongan orang di luar gitu. Nah itu harus dipahami juga cinta. Nah makanya dari kapan berapa kali Ruang Tengah Nyai, pesannya itu kita harus menemukan diri kita. Pada saat kita menemukan diri kita, kita jadi tahu apa sih sebenarnya yang kita mau dan kita butuh itu. Nah cinta ini tuh sebenarnya tuh kan bukan cinta ke orang lain, tapi menemukan diri kita lagi gitu. Pada saat kita bisa menemukan diri kita, akhirnya untuk melangkah jadi memang atas landasan dari apa yang kita mau gitu, bukan karena kata orang. Kita kembali lagi ke yang pertama tadi ya. Ini kekecewaan yang karena ego tadi, menginginkan apa ya, kadang-kadang mencintai atau menginginkan sesuatu itu jadi sebuah obsesi gitu ya. Pada saat kita tidak bisa menggapainya, terus kitanya lemah, akhirnya melakukan sesuatu yang di kemudian hari akan disesali gitu. Jadi pesan pertama ini sama banget sama kemarin aku baru screening eksklusif film Shutter
yang akan tayang tanggal 30 Oktober. Ini memang adaptasi dari film Shutter yang dari Thailand yang pertama, kemudian ada film Shutter lagi itu yang buat Hollywood. Ini adalah salah satu film horor favorit ya dari zaman dulu, itu tahun 2000-an awal ya kalau nggak salah ya itu film keluar gitu. Nah ini sama nih, jadi ada satu karakter namanya Lilis, dia terobsesi dan melakukan hal yang akhirnya jadi berakibat buruk gitu. Cuman itu tadi, pada saat kita mengenal diri kita dan kita tahu apa yang mau kita ambil, kan pasti bisa paling enggak jadi filter untuk kita mengambil keputusan yang buruk gitu. Karena apapun yang kita lakukan pasti kan ada konsekuensinya. Teman-teman, jadi jangan lupa nonton film Shutter tanggal 30 Oktober hanya di bioskop. Mudah-mudahan pesan hari ini bermanfaat juga buat kalian. Sekarang kita mulai Ruang Tengah Nyai. Selamat malam pemirsa, Anda sedang menyaksikan Reuni Masih Dunia Lain bersama saya Niko Oliver. Dan saya Ali Zainal. Saat ini kita berada di suatu tempat yang mitosnya begitu tengah malam mendapat gangguan dari segala macam sisi, terutama dari bagian langit-langit. Tuh, dan juga tentunya dari pernyataan warga-warga sekitar terdapat penampakan sosok-sosok yang memang memiliki wajah penuh luka dan juga taring tajam. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini kami akan mengundang Kang Arif untuk bergabung bersama kami untuk mendeteksi sosok-sosok apa saja yang berada di lokasi ini. Silakan Kang Arif. Selamat malam, Kang. Selamat malam. Kang Arif. Masya Allah. Baik. Kang Arif, saat ini kita sedang berada di lokasi yang memang sudah cukup lama terbengkalai. Ya. Dan tadi Ali juga sudah sempat mengatakan bahwa ada gangguan-gangguan yang kerap terjadi, dan warga sekitar pun juga mengatakan bahwa ada penampakan sosok yang mengerikan di lokasi ini. Mungkin Kang Arif bisa mendeteksi sosok-sosok apa saja yang ada di sini saat ini yang energinya kuat. Ya, ini merupakan sinyal kalau penampakan itu adalah sinyal dari makhluk yang dulunya manusia yang biasa hidup, kemudian dia matinya tidak sempurna gitu loh. Baik. Ya, sehingga untuk bagaimana ia minta diselamatkan, dia muncul dengan wajah yang terjadi karena kejadian kejahatan tersebut lah gitu. Baik. Ada kejadian tragedi ya. Baik. Sehingga menyeramkan bagi orang yang umum ya melihatnya. Baik, Ustaz Arif, ini malam ini bertepatan dengan malam satu suro. Apakah benar energi-energi yang tidak kasat mata ini bisa mendapatkan power atau yang bisa kita sebut jin yang memiliki kelebihan ini akan menjadi suatu hal yang memang membahayakan buat kita pada saat kita berada di sini? Iya. Kalau namanya malam satu syuro atau malam pergantian tahun ya, artinya secara kepercayaan orang-orang tertentu ya, nggak semua manusia, tapi orang-orang yang mempercayai malam pergantian tahun ini itu ada yang diyakini untuk yang negatif-negatif ya? Ya, kalau sisi misalkan dia memiliki benda-benda untuk dibersihkan, kemudian ada energi-energi lain yang memang harus katakanlah diperbaiki lah, entah dengan doa-doa mereka, ritual-ritual mereka, agar kalau yang dulunya mungkin kekuatannya masih biasa-biasa untuk diperkuat lagi dan sebagainya. Berarti masih ada gabung antara animisme, dinamisme. Nah, itu masih ada. Tapi untuk tempat ini, kira-kira malam ini, Ya. Dan misalnya kuatkah untuk memberikan gangguan kepada peserta kita? Insya Allah kuat. Baik, Langsung kita panggil aja. Artinya kita akan memanggilkan peserta pertama kita pada malam ini. Sebentar, saya bantu terlebih dahulu. Silakan ikuti saya, lurus. Ya, selamat malam. Bisa dengar suara saya, Mbak? Bisa. Baik. Saya saat ini sudah memasuki ruangan uji nyali dan kita akan buka penutup matanya. Ya, tutup dulu, baru buka. Oke. Bisa tahu namanya siapa? Wati. Oke, Wati.
Waktu tempat ini tadi Niko dan Ustadz Arif Budiman sudah menceritakan bahwa ada kejadian-kejadian mistis bertepatan dengan malam satu suro, memang sesuatu hal yang energinya sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang memang tidak mampu, bisa langsung Lambaikan tangan Anda ke kamera. Baik. Dan saat ini saya akan berikan Anda satu buah lilin sebagai satu-satunya pencahayaan Anda selama beruji nyali. Silakan dipegang terlebih dahulu. Baik. Jadi sudah jelas ya dengan apa? Kok ditiup? Oh, ditiup. saya ulang tahun hari ini. Oh, baik. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat tahun. Doanya ya. Ya, siap. Amin. Semoga sehat dan bahagia ya. Amin. Baik, kita nyalakan kembali. Ya. Baik. Loh, kok ditiup? Saya ulang tahun, Pak. Oh, baik. Ulang tahun juga. Scorpio. Selamat ulang tahun. Berarti barengan ya? Iya. Selamat ulang tahun. Selamat Tapi- ulang tahun. Baik. Sudah tidak ada yang ulang tahun ya? Baik. Kita nyalakan lilinnya kembali. Tanggal berapa? Tanggal baru kemarin. Baru saya malam ini pas. Baik. Loh, kok dimatiin? Matiin. Pasti ulang tahun juga nih. Bukan. Apa? Apa, Pak? Jangan-jangan ntar orang menyangkanya lagi ngepet lagi. Kang Arif! Masya Allah! Bang Ali! Bentar, saya balikin. Kita berhasil nggak main sketsa? Bagus, Bisa bagus, ya? bagus. Bisa, ya? bisa. Besok bakal ada sketsa MDL ya di ruang tengahnya ini. Dibuka dulu juga. Iya, kita ambil itu dulu boleh. ya. Bikin dulu. Iya. Panas banget ini. Iya, mohon maaf nih. Ini juga MDL atau ini mau hujan-hujanan? Kang Ini Arif juga mau mandi kemana? ini. Tepuk tangan dong, guys. Wow, luar biasa. Jadi Saradix mungkin yang masih SMP mungkin nggak kenal, tapi bapak tanya sama bapaknya atau ibunya dulu. Berasa tua. Loh, iya kan itu nungguin kita hari apa dulu ya? Kamis Jumat. Kamis Jumat. Iya. Itu Live. Ih, Live. juga ya. Kamis, Live. Jumat, Kamis, Sabtu, Jumat. Minggu. Enggak, gua nggak dapat Sabtu Minggu. Gua nggak dapat Sabtu Minggu. Oh iya. Ini seingat aku kalau keluar kota itu kita taping, besokannya live. Bener gak sih? Ada tappingan biasanya kalau udah mendekati puasa. Biasanya talk sebelum puasa, Oh, masuk masih setelah inget puasa. ya. Setelah Lebaran. Nah, jadi dulu itu tahun 2013. 14. Dirimu bergabung Januari 14. Oh, 2014 aku bergabung di Masih Dunia Lain jadi Iya. co-host. Nah, waktu itu langsung ketemu sama Kang Arif. Waktu itu hostnya Aku. Niko. Iya. Terus sampai akhirnya ketemu sama Mas Ali Zainal. Nah, kalian umur berapa waktu itu ya? Mungkin masih kecil-kecil atau tapi kayaknya ada yang nonton, Kak. Masih SMP gitu masih suka nonton. Ya SMP mereka umur 12, sekarang itu udah 10 tahun yang lalu mereka udah 22 tahun. Oh my God. Tapi luar biasa, kita tepuk tangan buat Kang Arif, dari dulu nggak berubah. Kang Arif. Oke, ini jadi dulu Niko sama Bang Ali ini hostnya. Nah, Kang Arif ini praktisnya. Apa kabar sih Kang Arif? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Kita terakhir ketemu syuting terakhir itu Barengan semua 2015. emang iya ya? Iya, 2015 gua sama Ali dipartnerin sebagai host bareng. Itu episode Malam Satu Suro. Iya. Ya, itu ada beberapa praktisi. Iya, ada beberapa praktisi tuh. Kita gabung di situ Bang ya. Arif, ada Nyanyah juga kalau nggak salah ada di situ. Iya. Ada beberapa lah pokoknya di Ada situ. beberapa itu Iya. terakhir ya? Terakhir kumpul bareng semua. Tapi setelah itu masih ada beberapa episode syuting sebelum akhir bungkus. Sekarang pada sibuk ngapain? Dari Bang Ali dulu deh. Aku. Tangan kanan gua mana nih? Ya. Belakang, Pak, belakang. Begini kita host Oke, silakan Bang Ali. Apa ya, masih ada program kemarin baru selesai kayak uang kaget kita. Terus habis ini sekarang masih di Islam Itu Indah. Luar biasa guys. Itu Islam Itu Indah ada di Trans 7 ya. Dia dari subuh itu. Trans TV, mulai. TV. Maaf. Salah. Kakaknya Trans TV mulai subuh tuh baru selesai jam 6:30 pagi, luar biasa. Kalau Kang Arif ngapain aja Kang Arif? Alhamdulillah sih berkah dari MDL juga kan saya diperjalankan ya. Artinya di Pulau Jawa diperjalankan dari syuting-syuting MDL kemana-mana sampai Sumatera, Bali dan sebagainya. Sehingga orang banyak mengenal saya kan. Nah berkahnya itu saya juga akhirnya punya beberapa cabang majelis zikir. Nah di seluruh cabang sampai Jawa Timur. Sehingga santri saya, jamaah saya, alhamdulillah sudah 10 Jawa.
Wah, luar biasa. Wow. Jadi itu memang kan dulu MDL itu selalu live-nya keluar kota guys, jadi jalan-jalan gitu. Capek deh itu ya. Itu kalau pulang berangkat Rabu pulang Sabtu. Baru sembuh hari Rabu depan gua. Udah berangkat lagi. Beneran loh Kang Arif, itu capeknya itu Belum berhari-hari. kalau pulang ketempelan ya. Kata gua. Tuh, kalau Kak Niko ngapain aja sih? Masih MC. Masih menikmati kehidupan lah. Masih bergosip juga sama lu kadang-kadang. Iya juga kadang-kadang ya. Tapi ntar ada momen ngilang, terus ada lagi. Cuman memang aku sama Niko, kita ketemu di MDL itu klik, memang jadinya kita emang personal life ya, kita sahabatan ya, kita deket banget gitu. Kalau Bang Ali kadang-kadang suka hey di sosmed ya. Iya. Kang Arif waktu itu terakhir masih, kalau nggak salah kita sempet chat juga waktu itu, tapi udah lama sekali sih. Kalau nggak salah Kang Arif itu terakhir ngasih aku bahan untuk bikin baju waktu aku masih ada. Ini bajunya masih ada. Wih. Asik. Bahannya Beneran ini bahan di baju ya? sama. sejarah MDL, Iya, sepatu, celana, Dan gue masih ingat Kang Arif ngasih bahan itu untuk aku bikin baju. Masih ada ingat, bajunya, kita mah udah nggak ada ya. Karena kamu sekarang? Karena kamu? Enggak, karena jubahnya kan jubah properti. Oh iya benar juga. Cuman Milik pribadi. Iya. Pribadi. Cuman kan dulu masih kayak gitu ya kita ya. Karena masih ada, cuman udah nggak muat. Oh iya, itulah maksudnya. Kalian kalah semua sama Kang Arif. Oke. Dulu itu Niko masih ingat nggak waktu pertama kali akhirnya jadi host MDL tuh gimana sih awalnya? Awalnya itu gara-gara ya pasti casting segala apa gitu ya, masuk gabung September 2013. Udah gitu menjelang ulang tahunnya Transcorp di Desember 2014 kita live pertama. Kita live pertama, ternyata animo masyarakatnya tinggi. Akhirnya keputusan manajemen, oke, per Januari 2014 kita bikin live. Dan live pertama di bulan Januari itu kita syuting area Depok, Jawa Barat, di mana praktisinya langsung gabung Sarah sama Kang Arif. Jadi itu adalah live pertama di Januari 2014. Oh iya. Iya. Jadi live pertama, maksudnya udah dibikin reguler live, itu lo sama Kang Arif masuk tuh di situ. Syuting live pertamanya tuh itu. Tapi live pertama di bulan Desember itu Ingat loh dia. beda lagi gitu. Habis itu berjalan seminggu, minggu berikutnya animo masih tinggi. Oke, kita bikin 2 hari seminggu. Wow. Oke, kalau Kang Arif itu awalnya diminta dihubungin atau gimana Kang Arif? Ya, sebelumnya kan memang udah pernah ya dengan Rudi Kawilarang juga. Oh iya. Saat itu tapping ya. Nah kemudian pada saat MDL itu live, yang pertama bukan dengan saya. Ya. Nah yang kedua ini ada dari Trans 7, ya itu meminta saya untuk menggantikan yang pertama kali live itu tuh. Siapa tuh namanya ya? Saya nggak tahu tuh kan itu di studio apa gitu ya, Studio Alam. Ya. Studio Alam Depok. Ya, Studio Alam nah Depok. itu pertama kali saya ketemu dengan Mbak Sarah. Iya. Wah. Nah Berarti sesuatu. kita bareng. Tapi guys, perjalanan aku sampai akhirnya bisa jadi aku mempelajari mediumisasi itu sebenarnya karena Kang Arif. Iya. Sadar kan? Betul. Tahu kan maksudnya Pak Kang Arif yang mendorong aku untuk jangan takut, bisa terus sampai akhirnya belajar untuk menyelaraskan itu karena banyak sering ngobrol sama Kang Arif. Betul. Ingat ya Kang Arif ya? Iya. Karena kan waktu di awal-awal itu kan karena lagi hype, maksudnya lagi gimana sih kayak anak muda, maksudnya baru belajar gitu ya, baru belajar terus kayak kesenangan ada yang masuk komunikasi, ternyata nggak boleh kayak gitu, harus memilih, bener ya Kang Arif ya, jadi harus belajar lagi tuh berawal dari Kang Arif. Ya. Sampai akhirnya hari ini belajar terus. Nah, kalau Bang Ali waktu itu masuk di tahun 2014 gantiin gua. Sebenarnya ada satu momen yang luar biasa pas lagi sama Sarah, mungkin Sarah masih ingat ya. Jadi ada satu episode itu kita, jadi ada apa ya, ada yang meninggal di situ. Mungkin Sarah masih ingat. Cuman dia nggak punya nisan. Akhirnya kita harus bikinin nisan dan kita cari namanya siapa, tanggalnya berapa, meninggalnya. Oh iya. Ingat saya. Iya itu mungkin Sarah itu anaknya nggak besar, anak kecil gitu. Di situ effort banget sih Sarah main karena disitulah Sarah harus cari namanya. Aku yang nulis itu.
Iya. Di Jakarta kan, di sini Iya. ada pasar-pasar gitu ya. dekat-dekat. Itu effort banget sih. Jadi setiap ganti peserta dia masuk lagi. Ini siapa gitu kan? Karena dia kayak jumper ya. Iya. Jadi dia masuk ke semua Pindah. peserta. Oh, Dia oke. tujuannya apa? Bikinin saya nisan. Karena makom saya nggak ada Nggak ada nisan. namanya. Yes. Tapi bikin dapat ya Akhirnya akhirnya dapet ya. namanya. Aku nggak ingat. Itu aku masih ingat sampai sekarang. Kenapa? Karena begitu aku pulang, ini effort. Dan kalau nggak salah sempet ngikut Aku ya. ke Neng. Anaknya Itu udah lama banget. Iya. Aku coba ada inget ini yang sama Bang Ali. Jadi waktu itu pesertanya tuh rusuh kalau nggak salah. Pesertanya rusuh banget. Terus aku nggak tahu dapat kekuatan dari mana. Ini yang aku inget ya. Katanya Bang Ali tuh aku ngejar orang ini, terus aku nge-tackle gitu, terus aku gini, ya. gitu. Kayak itu aneh banget, dapat kuat Iya, banget. iya. Terus aku inget, Neng, kok Lu ngebanting. iya, emang iya. Soalnya di sini dibilang gini, jangan kasar-kasar. Ya gimana? Gue pernah mengalami posisi itu juga soalnya. Iya. Kayak gimana? Nggak, cuman kadang-kadang ya, nih ya mungkin banyak yang nggak tahu. Dulu itu peserta itu tenaganya Iya, gede. gede kali banget lipat ya Kang Arif ya. Iya. Terus aku inget di Solo nih, Kang Arif masih inget nggak? Dia masukan harimau. Oh, gua tahu Cewek. kayaknya nih. Kang Arif kayak udah capek kayaknya. Maksudnya nih ya udah yuk gitu, udah jalan. Jadi udah nggak ngeluarin lagi, suruh jalan. Jadi harimaunya gitu inget nggak Kang Arif? Itu lucu banget deh. Maksudnya karena udah kayak gimana sih jadinya mungkin berlebihan, mungkin mereka bawa sesuatu juga, jadinya kayak kitanya kan juga capek gitu ya. Nah selama MDL pernah nggak sih ngerasa ada peserta gitu yang kayak hampir ngeganggu gitu, kayak gitu. Tuh hal apa? Masih inget nggak dari Bang Ali? Maksudnya pas pesertanya atau Pas ada peserta, jadi ngehandle peserta itu gitu. yang pas Nyi Roro Kidul. Hah, di mana itu? Iya, jadi adegannya itu aku meditasi. Meditasi di tempatnya Nyi Roro Kidul. Kita mau menceritakan bahwa sebenarnya meditasi itu kan nggak gitu caranya sekarang gitu kan. Karena kan kalau di situ nanti ada makhluk gaib segala macam, akhirnya bukan yang baik. Nah, ada satu peserta udah selesai di petilasan Nyi Roro Kidul kalau nggak salah. Dia petilasan. Dia itu kita kan kalau lagi peserta yang lain main kita makan kan? Iya, betul. Di Kita ruang di ruang- tenda. di ruang Oh iya. Nah, terus dia sudah selesai ditaruh di ruang tenda. Aku lagi makan, tiba-tiba dia kayak berdiri gitu kan. Zut. Di sana tuh laut. Heeh. Terus dia jalan, aku lagi makan gini. Aku panggil security. Pak, pegangin Pak, jangan sampai kena air. Tiba-tiba mulutku keluar gitu aja gitu, gua nggak tahu. Jangan sampai tersentuh air laut. Aku bilang, kita ketarik. Aku nggak tahu siapa yang tiba-tiba ngomong gitu aja. Bener lu dia jalan ke sana. Itu langsung ditangkap sama 3 security-nya mental gitu, ditarik lagi. Akhirnya kata Kang Arif, pindahin, jangan di sini, dibawa keluar dari set area. Nah, itu kan hal-hal yang mungkin nggak tertangkap oleh Kamera, ya. Itu behind the scene-nya banyak guys. Oh, banyak banget. Iya. Iya, kadang-kadang kan gini, maksudnya kita juga nggak bisa mengatur peserta-peserta yang berinteraksi gitu Iya, kan ya. Sampai akhirnya tuh dan apalagi kalau mereka udah mulai berinteraksi dengan energi-energi yang negatif yang mau nyerang dan segala apa gitu. Karena berapa kali salah satu tanggung jawab gue sebagai host gue berasa gitu ya. Oke, Kang Arif cowok kan, tapi kan ada praktisi-praktisi cewek nih, yang akhirnya mau nggak mau mesti dijagain dong. Tiba-tiba diserang segala apa yang mereka nyerang secara fisik, Iya. mau nggak mau kan kita nge-backup kan. Iya. Cuman kadang-kadang ketika kita nge-backup jadi serba salah. Karena kita berusaha nahan segala apa. Ya jujur kadang-kadang ada sempet juga gue banting sih. Mau nggak mau untuk nahan. Cuman ya itu dia, yang orang lihat di tayangan itu kan bahwa kita nggak boleh berbuat kasar. Iya, Tapi sebenarnya iya. pada saat yang kita lakukan itu adalah sebenarnya self defense buat ngejagain Iya gitu. sih, soalnya tuh bener-bener kaki tuh bisa kemana-mana loh Iya. guys. Nah kalau dari Kang Arif, kan memang mungkin capeknya, kalau aku kebayang sih pasti capeknya double. Jagain Secara semuanya. energi, jagain semua orang, ada berapa itu kru. Terus belum lagi peserta-peserta, nah itu gimana sih dari Kang Arif? Kan selama ini kan kita nggak pernah nanya ya. Ya, kalau saya sih memang berangkatnya karena niatnya aja sih. Niatnya tulus aja, niatnya untuk bagaimana bisa acara ini tuh berjalan dengan baik gitu loh. Karena nggak ada hal-hal yang pikiran-pikiran yang negatif gitu loh. Apalagi pada saat terjadinya yang tidak diketahui oleh orang-orang ya. Iya. Yang saya ketahui ini, yang saya rasakan, itu di luar sana karena ini live, banyak juga yang bermain gitu loh. Artinya Kan bener berarti gue. Cobain ini ya. Masya Allah. Kayak nyobain ya. pecah di Nyerang langit. berarti nyobain, kan? Ya maksudnya nyerang yang ngirimin. Pecah di langit, maksudnya pecah di dia. langit ya. Mak- Iya.
Bener kan? Gue bilang nggak percaya sih lu. Aku sering bilang kalau live itu capeknya tuh double karena orang nyerang. Energi yang sekitar sama energi dari luar. Asli nih, jadi kalau misalnya orang yang mau gangguin kita, dia bisa ngerjain secara langsung gitu Kang Rikan. Iya. Apalagi di daerah-daerah tertentu ya memang didatangkan juga ahli-ahli spiritualnya. Ya kan? Di luar tayangan TV itu yang lebih kesurupan tuh lebih banyak lagi gitu. Sampai ya Allah, kesurupan masal loh. saya sempat mau berhenti juga saat itu ya, bilang sama salah satu eksekutif dosen. Ya gini-gini amat sih harusnya ya, capek gitu loh. Itu dia ada masih kadang-kadang ya dari MDL itu orang pada wah lu syutingnya gini. Iya lu enak nonton di rumah. Lu kata kita kagak capek di lokasi. Iya kan? capek pasti. Pernah ada 2 kejadian nih. Aku tadi udah bercerita teman. Jadi setelah selesai itu ada peserta masih kesurupan. Iya. Dia lari ke tengah sawah yang masih basah. Terus semua pada bingung kan nih. Kata Ustadz, mati-mati deh Li, terserah gue capek. Tapi gitu loh. Mohon maaf ya, tugas kita hanya selama on air. Enggak, tapi Kang Arif ya, aku di situ kan maksudnya aku cewek ya gitu. Kadang-kadang kan kita juga ada tugasnya adalah pada saat mereka berinteraksi, kita kan harus nanya gitu. Kadang-kadang aku juga sebel kayak gerakan, maksudnya kadang-kadang udah aku ngelihat sebenarnya tuh nggak ada apa-apa gitu. Jadi mereka gerakannya tuh kayak berlebihan atau tersugesti juga bisa, tapi jadi bisa ngelukain kita gitu. Karena emang kita butuh kekuatan yang besar banget untuk bener-bener nahan. Ngunci ya, kadang-kadang bisa sampai gerak gitu. Ayo Bapak lu. Belajar ngunci ya. Bukannya mau kasar, tapi kalau misalnya nggak gitu kita kan bisa kepentok, bisa kena apa gitu. Ada kejadian kocak dulu kan. Jadi setelah udah selesai, dia naik ke atas pohon. Hah? Jadi gimana sih makanya? Kita udah kelar jam 3 kok. Iya. Enak nih berarti jam 3. Iya, Angkatan ini kayak beres jam 3 ya? Iya, jam 12 sampai jam 3. Kenapa kita jam 4? Dari jam 11. Kadang-kadang setengah 5. Kenapa kita dari jam 11 malam udah on air habis itu sampai setengah 5? Udah nih selesai kan. Tiba-tiba aku masih ada. Terus kita ngeliat ke atas, ya PR bocah masih di atas nih. Terus ada, kita bingung emang. Ustaz, kalau kita tarik dia jatuh. Kan gitu kan. Kedebuk tak gimana? Terus gimana? Udah biarin aja, gue pegel. Kata dia kan. Terus gimana? Kita tinggal aja, jangan anak orang kasihan. Nah akhirnya kita lawan deh nih. Berani nggak lu turun lu? Padahal kita nggak berani kayak kalau berantem di atas kan nggak lucu kan? Terus kita tarik dari bawah juga kata bahaya ini jauh. Nanti dia keluar tuh. Itu PR itu. Akhirnya ya akhirnya kita lawan-lawan di bawah ya. Kita pancing-pancing kalimat, akhirnya diturun ke bawah, selesai di bawah. Itu makan waktu, udah selesai acaranya. Tuh guys, yang terjadi. tapi pernah nggak, maksudnya selama perjalanan MDL sampai berpengaruh ke fisik itu yang terparah, masih ingat nggak? Ada Kang Arif mungkin? Oh banyak. Bahkan kan ada juga ya, artinya saya dibantu juga santri ya saat di ruang evakuasi gitu kan ya. Nah itu saat mereka berinteraksi ya dengan peserta, tapi juga mengincar kita lah, artinya menyerang saya gitu ya. Nah itu banyak setelah acara selesai pulang ke rumah mukanya udah hampir nggak kelihatan gitu loh, saking banyak bentolannya gitu, karena yang hal-hal kayak gitu. Jadi udah terbiasa lah, kalau maksanya muntah darah sih udah biasa. Ya. Kayak statementnya kayak biasa aja gitu. Oh itu butuh biasanya ya mau nggak mau cuman istirahat 3-4 hari langsung berangkat syuting lagi ya. Ini maaf aja waktu saya di Bogor juga bahkan pernah putri saya di rumah gitu loh, itu kena. Artinya nyerangnya ke saya, mau ke saya tapi nggak kenanya ke putri saya yang paling besar. Nah, jadi saya abis selesai acara syuting, kemudian abis sholat subuh, istri saya telepon, ayah tolong, anak saya yang pertama ini sakitnya nggak karuan. Akhirnya saya ya artinya berdoa ya, kemudian menyatukan rasa, saya tarik yang dari rumah. Itu dari situ juga dari hasil. Ya, dari area situ. Udah biasa itu. Ibarat kata istri saya pernah, anak saya pernah. Sampai saya bilang sama goibnya, kamu jangan pengecut. Kalau berani sama saya. Jangan saya bilang gitu. Lain, ya. Tapi namanya juga setan licik kan ya. Iya benar. Namanya juga setan. Gak apa-apa lah. Itu kalau Kak Nika masih ingat nggak efek
sampai yang ke bawah rumah gitu, yang berhari-hari baru hilang? Untungnya sih nggak pernah ya sampai bawa ke rumah, nggak tahu kenapa. Memang kalau ya mungkin prinsipnya adalah kalau gua waktu itu adalah gua di sini kerja, nggak ada niat buruk, nggak ada niat jahat. Kalau emang pada saat meninggalkan lokasi pun sebisa mungkin untuk mengucapkan ya terima kasih atas kerjasamanya, meskipun kayak tadi bilang setan nggak bisa di-brief ya kan, susah ya gitu ya, gitu kan. Terima kasih, akhirnya emang berusaha untuk melepaskan energi yang ada di lokasi, ya udah tetap di lokasi aja. Meskipun sempet sekali kejadian kalau nggak salah yang pas gua balik lagi di 2015, yang kita syuting bertiga tuh di daerah Puncak, ya kan, di daerah Puncak. Udah itu pas gua tidur kaki gua ditepak gitu di kamar, dia tepak gitu tak. Ya elah nih siapa, kagak ada siapa-siapa di kamar. Oh yang Citra bertiga doang. Oh iya. Bertiga sama Citra doang. Habis itu gue cuma begitu ditepak, gue cuma ngomong, udah ya, gue mau tidur, lo kalau mau curhat mau apa lu, kamarnya Sarah di sini, kamarnya Citra di sini, terserah lo deh mau nyamperin yang mana, gue mau tidur pokoknya. Hasilnya besok paginya pas lagi sarapan, Citra datang, Sarah datang, lo ngomong apa semalam, ada yang nyamperin ke kamar gue, yang mana gue tahu, gue mau tidur. Lagi itu jauh banget lagi puncaknya itu. Kalau Bang Ali masih inget nggak? Ada satu sih yang masih nempel. Jadi setelah selesai, itu kan kita pulang ke hotel. Nah, pulang ke hotel kan kalau pintu hotel tuh ada kayak penahan kan, yang gitu kan. Begitu aku masuk, aku tuh nggak langsung, karena kan kalau mau ditutup langsung kan keras. Dia kan nutup sendiri kan, jeblek gitu kan. Aku masuk, kok kebuka lagi. Padahal itu keras banget kan. Tahu kan kalau pintu hotel ada penahan kan? Jadi dia set, blek harusnya gitu kan. Set. Kebuka lagi. Oh, oke. Dah. Itu aku nunggu sholat subuh, jadi aku nggak pernah tidur sebelum sholat subuh. Karena itu ke-distract banget, kata Ustaz tadi, jangan tidur Li. Nah habis itu aku nonton apa segala macem. Kamar mandi itu dari kaca. Jadi tembus kita lihat kaca. Dan masih dalam keadaan masih hordeng, ada hordengnya kan. Diberantakin, jadi kayak anak kecil. Aku bilang, aku bilang, aku kurang ajar ya. Bilang dulu, gue mau sholat nih, entah gue sholat, gue bacain, gue bakar lu, mendingan keluar lu, gue pakai bahasa gitu kan. Kalau kemudian aku penasaran nih, ke kamar mandi abis diberantakin semua. Emang iya? Ini daerah mana Bang Ali? Aku lupa itu tempatnya. Kok berantakan semua dong? Terus pas aku ke kamar mandi, ternyata diberantakin meja aku. Yang di kamar? Oh, tempat sampah dibalik-balikin kan, aku bilang. Ih kok ekstrim ya, aku bilang gitu, ini ekstrim nih. Aku langsung antara takut sama enggak juga kan. Soalnya nggak ada yang se-ekstrim ini menunjukkan jati dirinya gitu. Biasanya cuma sekelebat atau apa gitu ya. Pas doa kita biasanya ya, pas doa setelah aku baca-baca, cuman aku dawam tuh aku ucap. Kita bukan orang takut nih, dia bilang, tapi bukannya gimana-gimana teman. Mendingan pulang dah. Aku bilang, ini bentar lagi subuh, baca doa. Ente kebakar nih, bilang gitu kan. Ente gue bakar lu. Ke kamar mandi lagi masih. Kamar mandi lagi, nggak lama kemudian nggak tahu gimana, terus pintu itu kan nggak jeglek kan, kebuka lagi, hilang. Udah, wah ini kacau nih, aku bilang ini agak ekstrim nih. Nah besok aku kalau nggak salah sempat ngobrol sama Kang Arif bilang udah aman. Kita karena sampai breakfast baru tidur kan? Iya. Gue juga. Emang iya? Lalu begitu. Setelah habis live itu nggak tidur sampai subuh. Subuh nanti breakfast baru kita take a rest. Gila. Aku kayak udah gitu kayak. Gila aku tuh capek, enggak, tapi aku dulu capek banget loh, kayak bener-bener butuh waktu 4-5 hari. Kadang-kadang aku pernah lo gini Kang Arif. Kayak dulu rasanya gini. Ya Allah, aku mandi baru dikit gitu. Terus kayak aku capek banget gitu. Sempet kayak gitu tuh Kang Arif, kayak pengen berhenti terakhir karena nggak, tapi memang karena yang aku rasakan itu bukan cuma fisik tapi psikolog, energi dalamnya. Secara karena mungkin peka juga, terus ya belum bisa menyelaraskan energinya jadi ke mana-mana gitu. Jadi kalau dibilang capek gitu gila banget sih, pecah banget. Dan di situ momen dimana aku nggak punya filter, jadi ayo gitu. Terus aku inget Kang Arif ngomong loh, ngerti nggak sih ngomong aku nggak boleh, kamu mesti milih-milih. Nah di situ baru aku belajar gitu. Ada satu lagi Semarang Kang, yang kaca 3. Kaca dibuka 3. Oh iya. Jadi itu pesugihan di situ. Semuanya dikubur di bawah situ. Jadi kita mainin kaca itu kok. Nah terus masuk, biasanya kan aku duluan yang masuk kan. Tapi bentar nih.
pas gini, aku tuh kan kalau kita ngeliat orang kerasukan, pupil matanya itu flat. Ya. Dia nggak gerak. Makanya aku kalau ngeliat orang kerasukan jadi deket. Kalau aku gini sama gini, dia masih membesar dan Masih ini, mengecil, iya. berarti masih aman. Iya. Nah, ternyata dia udah nggak gerak. Nah, di situ aku melihat ini mukanya dia tiba-tiba muncul muka lain. Teng. Oh. Itu mental keluar frame. Saya tarik masuk deh. Ini ngapain nih? Saya tarik aja. Jadi kita bener-bener real gitu. Jadi pas aku giniin, ini muka peserta tiba-tiba ada muka satu lagi keluar Maju dari peserta ya? itu. Oke. Dan dia perempuan juga sama dia, mungkin anak itu yang kita cari gitu kan. Aku mental diteriakin di sini sama Mbak Ozi, masuk lagi, masuk. Enggak, gue nggak masuk lah. Masuk lagi. Udah, gue di sini dulu aku. Tapi bentar deh. Tapi Bang Ali itu sebenarnya memang dari sebelum MDL itu emang ada bakat juga berarti kan? Emang peka juga ya? Diasah lagi sama Kak Arif sebenarnya sama. Juga nih. Sama Jangan-jangan biasa dulu kerjaannya Kak Arif nih aku. Dulu kan belajar ya bukan belajar ninjutsu apa gitu lah. Terus pas di dunia lain diasah lagi sama beliau. Oh, pantesan. Dulu tuh aku paling takut sama pocong. Ingat gak lu? Aku takut banget sama pocong. Kang Arif kalau ingat dulu waktu itu kita syuting di rumah sakit, bekas rumah sakit di Bali. Oh iya. Itu Mali tuh mestinya. Iya. Iya. Aku kayak udah kaku Statis, banget, diam. nggak apa-apa, ditarik sama Kang Arif. Si Pocica ini, Pocica hitam ya tapi ya. Ini Pocica setelah sekian tahun baru aku tahu ternyata ini bukan real Pocica tapi bekas media santet. Oh. Ditarik sama Kang Arif, itu pocong dideketin sama dia. Sampai segini, ingat nggak Kang Arif? Iya, iya. Jangan takut, jangan takut. Terus udah, tapi habis itu jadi kayak, oh iya lumayan, tapi masih suka kaget juga sih, kan aku kan manusia biasa juga. Tapi lumayan gitu, kalau dulu bener-bener kayak ketakutan banget gitu. Dan ternyata itu media santet, Pocica, Black Pocica gitu. Tapi kalau Kang Arif, Kang Arif juga ngobatin ya sebenarnya kan? Iya. Ya, lebih apa ya, menolong aja sih. Nah, kalau misalkan banyak orang yang artinya sakit-sakit yang psikis ya, artinya batin. Kalau sakit batin tuh itu sebab musabab di dalamnya itu rata-rata semuanya hampir ya adalah makhluk-makhluk yang begitu gitu loh. Jadi karena pikiran, karena adanya perbuatan-perbuatan masa lalunya yang tidak bisa hilang, ya artinya terus membekas di dalam batinnya sehingga akhirnya pikiran-pikiran itu yang menimbulkan. Cuma di dalamnya itu kan ada makhluk-makhluk itu tadi sendiri. Karena dia sendiri yang mengundang Iya, ini gitu ya, Kang Arif ya? perbuatan dia itu sendiri yang akhirnya mendatangkan mereka gitu loh. Oh, ini Kang Arif masih, jadi banyak yang suka datang ke tempat Kang Arif ya? Oh alhamdulillah, artinya ya kalau bahasa umumnya sih mungkin ingin diruqyah. Ya, terus kemudian ya ada kayak macam di dalam dirinya tuh ada makhluk lain yang mempengaruhi sehingga misalkan kayak ada panic attack atau serangan-serangan panik, kemudian pikiran-pikiran yang negatif, kemudian juga berdampak juga kepada rasa malas dan sebagainya macam-macam lah. Nah itu artinya datang ke saya ini artinya ingin dibersihkan dari segala sesuatunya di dalam. Cuman ya konteksnya itu ya, kalau bagi saya sih ini adalah sebuah pertolongan. Boleh jadi ya orang yang sakit tersebut ada di sekitarnya yang mendoakan mereka gitu loh. Entah itu ibundanya, entah itu orang tuanya. Nah ketika doa itu sampai, kemudian si anak tersebut yang sakit itu ya diberikan jalan ketemu dengan saya. Nah kemudian saya doakan, ya ending-endingnya sih bagaimana orang tersebut bisa bertaubat. Oh, jadi tapi ini kayak terapi sebenarnya kan? Ya Kang Arif terapis. Arahnya sih ke sana kan, kita kan harusnya semua manusia ya pada umumnya ya dimanapun juga harus sadar bahwa kita ini hidup di muka bumi ini sedang diperjalankan. Kita memang sedang berjalan, cuman kan kalau bagi saya ya perjalanan ini udah yang tiga alam nih. Pertama kan kita semuanya Niko, Ali, saya dan sebagainya adanya pertama di alam ruh, kedua di alam rahim. Kita kan di alam rahim ibu kita kan kita nggak tahu kita ada di situ kan. Nah ini yang ketiga nih ketika dilahirkan kita di alam dunia. Setelah di sini nanti masuk ke alam barzah. Toh kita artinya sering melihat kuburan kan. Ya. Nanti kita ke situ. Iya.
Entah kapan, wallahu alam ya. Iya. Nah, cuman perjalanan di muka bumi ini, bagaimana caranya kita bisa bermanfaat, bisa menghasilkan. Supaya tidak menjadi manusia nyangkut. Jadi Nah. kalau misalnya kita punya dendam, sama tuh kayak tadi pesannya tuh, kalau misalnya kita salah jalan, akhirnya kita melakukan sesuatu yang akhirnya disesali. Jadi kalau misalnya ada marah, ada sedih, boleh marah sedih, nggak apa-apa dirasain, tapi nggak boleh berkepanjangan yang akhirnya jadi dendam gitu. Itu nanti perjalanannya ya jadi nggak lancar. Perjalanan kita di sini dulu ya, itu akan mempengaruhi perjalanan kita nanti gitu ya Kang Arif. Iya, jadi kayak semacam sebetulnya ya acara-acara masih dunia lain setiap live itu, ya kenapa sih tempat itu angker gitu kan bagi orang lain? Nah, itu karena ada sebab di situ. Sebagaimana saya bilang, kita sedang diperjalankan, pasti kita akan kembali ke alam yang keempat atau ada alam barzah ya. Nah, mereka-mereka yang di alam barzahnya tersesat, nah itu masih minta tolong. Siapa yang bisa menolong? Ya kita yang masih hidup. Nah, maka itu terkadang meminta pertolongannya dengan cara, ya artinya lewat orang lain gitu loh. Cuman orang lainnya takut, masalahnya itu. Ya. Jadi nggak ketemu. Kalau misalkan minta tolong ke Niko nih, tapi terlihat oleh Niko, si makhluknya, dia takut kan? Padahal dia mau minta tolong gitu loh. Nah, jadi masalah kan? Iya. Nah, makanya itu kalau bagi saya, ketika dia di situ, tempat itu angker, ternyata di dalamnya ya banyak yang minta tolong. Jadi makanya kenapa setiap acara MDL tutup saya sama Ali nih, Li, ayo kita doa. Saya doakan tuh semuanya. Makanya Masya Allah ya, tempat yang gelap banget, habis doa itu terang. Tanya Ali. Ya. Nah itulah makanya di luar penonton yang nggak tahu nonton MDL nih, itu MDL itu bahasanya membawa keberkahan bagi tempat-tempat yang. Nah makanya kalau MDL itu di situ, di tempat itu, sebaiknya memang jangan 2 kali di situ lagi, karena di situ udah didoain ya. Iya, harus cari tempat lain. Nah. Harus tempat yang lebih kemana lagi. Jadi tiba-tiba pernah juga ada MDL, terus kemudian Kayak kita pernah di sini deh. ya ke situ lagi gitu loh. Iya. Ya kan? Beda set doang. Karena nggak ada. Cuman geser area Nah, doang. akhirnya gimana tuh? Kan di situ udah pernah didoain sama saya. Nah akhirnya udah didatangin lagi aja. Ya karena gini, kenapa kita bisa sampai syuting 2 kali di lokasi yang sama? Karena emang agak susah untuk mendapatkan izin dan lokasi yang bisa Iya, menampung itu bisa juga. sebanyak kru. Iya. Kita sekali syuting tuh krunya 80 loh. Emang iya ya? Iya, kurang lebih 80 80 orang ya? loh. 80 orang plus genset plus LF 3 biji, belum lagi mobil satelit. Itu kalau belum live, sama host ya? belum. Oh ya? Iya. 80 orang 80 orang ya? sekali syuting. Iya banyak kan, Iya, tempat belum mana yang bisa peserta. belum peserta, Belum tempat mana peserta, menampung sebanyak orang itu gitu Iya, kan. iya, benar Ya juga akhirnya sih. kan memang terbatas, jadinya mau nggak mau. Terbatas, ya. Gitu. Biasanya juga kalau ada sebuah story yang belum selesai, terus Itu akhirnya ratingnya dicari bagus lagi. ya. Ya. Ratingnya bagus, saya bagus, diminta situ lagi. Cuman kadang-kadang bisa bentrok juga. Kenapa? Iya. Izinnya nggak keluar sama yang punya tempat. Ya, Iya, kan? benar. Begitu tayang ketahuan di Iya. mana. Ada sekali kejadian kita syuting di daerah Puncak. Kalau nggak salah itu bekas penginapan. Gue lupa deh syuting sama lo apa bukan gitu ya. Sama Kang Arif kan masih live. Habis itu kita syuting hari pertama. Kita penelusuran segala apa di sana. Kalau nggak salah. Habis kelar syuting. Besoknya yang punya tempat ngomel-ngomel gara-gara ternyata tempat itu lagi mau dijual dan orang tahu itu tempat jadi nggak mau kejual Emang gitu. iya? Kalau nggak salah hari kedua kita pindah deh habis itu. Hari kedua tuh kita Aku pindah lupa tempat. lagi. Padahal maksudnya hari kedua kita syuting. Nggak sama aku kali. Kayaknya enggak deh waktu itu. Sukabumi kali itu di Sukabumi ya? Iya. Sukabumi yang masuk pertigaan itu kan kan? Iya. Ada juga tuh hampir sama, cuma beda versi. Yang di puncak, jadi kita syuting di sana. Orang berpikir pada saat penelusuran tuh kita main-main. Padahal enggak gitu. Oh. Iya. Ya, ini note ya buat teman-teman di rumah juga ya. Kita penelusuran tuh nggak main-main. Jadi sebelum kita mulai itu praktisi, usaha tuh kita beneran cari what's the problem di tempat ini gitu kan. Iya. Nah terus kita angkat sebuah cerita pesugihan di tempat itu. Nah mungkin nih si yang jaga villa nggak ngomong sama yang punya, dan pesugihannya di situ banyak banget kan. Terus sampai kita bongkar, ini orangnya punya klub di sini, punya klub di sini pas live. Ya itu resiko live. Resiko live kan gitu. Kan secara logika si mbak yang jaga situ kan nggak ada urusan kan? Iya, Iya, betul. Di telepon kita suruh berhenti live kalau nggak salah gitu. Karena apa yang kita telusuri Benar, hak adanya. adanya benar. Suruh berhenti kan. Loh itu
Tapi bener dia punya apa, cuman ditaruhnya di situ. Aku bilang, "Loh, kita nggak main-main," aku bilang. Ya, jadi beneran. Tapi aku juga mengakui kok, maksudnya selama perjalanan aku ikut ada Mr. Tukul juga sama masih dunia lain, ketemu Kang Arif, ketemu teman-teman semua. Itu buat aku sendiri juga banyak belajar juga gitu. Dan secara aku karena ada kepekaan dari awal kan mungkin nggak ngerti ya. Cuman selama perjalanan itu jadi kayak dipaksa, mungkin semesta yang udah mengaturnya. Jadi aku belajar dari perjalanan aku ini gitu, ketemu orang-orang seperti Kang Arif gitu. Jadi aku mau bilang terima kasih sama Kang Arif. Sama-sama, Masya Terus Allah. Kang Arif kangen gak sih kalau misalnya diajak syuting penelusuran lagi, masih mau gak sih? Gimana nih? Untuk sekali-sekali aja, nggak usah sering-sering, capek. Ya kalau dibilang kangen sih pasti kangen ya. Artinya saya aja hari ini pakai baju begini ketemu Ali, ketemu kayak apa ya? Flashback. Flashback gitu loh. Ya, kayak deja vu gitu. Iya. Ya, sesuatu yang nggak aneh gitu loh. Tapi kok kayak yang jenjangnya lama ya. Iya. Sekarang ketemu lagi kayak baru kemarin-kemarin aja sih. Iya bener lagi. Iya rasanya Jadi ya kangen. masih sama. Insya Allah kalau Mbak Sarah kalau mau bikin penelusuran ya tentang hal-hal yang mistis, hal-hal yang gaib, insya Allah saya siap dan insya Allah juga akan jadi pelajaran untuk kita semua. Mantap, udah. Ya, Bang Ali sama Kak Niko siap-siap. Oke, baik Nanti ya. kita bikinin jubah yang dingin. Nggak usah pakai jubah. Mohon maaf. Tapi gue harus mengakui ya, gara-gara MDL itu adalah momen terkurus gue loh. Emang ya? Iya, momen terkurus dalam hidup gue itu pas zaman MDL. Jadi sehat dong sebenarnya. Bukan sehat juga, kurus doang. Gue nggak bilang sehat ya. Gue nggak bilang sehat Tapi ya, kan cakep bercanda ya di kamera ya. Bagus banget di kamera. Kenapa? Tuh jubah tuh tebelnya minta ampun, berasa sauna kita tiap malam. Iya. Emang iya ya? Iya. Kalau syuting di puncak sih enak Kalau ya. syuting Puncak, Garut, segala apa enak, dingin. Iya. Begitu syutingnya Jakarta, Depok, wah udah Belum kocok kalau dapat target yang ekstrim. Iya, yang naik-naik. Kita larian berantem sama dia. Enggak kan kadang-kadang, tau nggak? Jadi kita kan nunggu di tenda nih. Ini kadang-kadang kita jauh loh untuk menuju ke peserta jadi- nih. iya. Jadi ada FD nyamperin kita nih. Yuk, Mas Kak, Sarah standby jemput. Enggak mau. Standby jemput. Yang sana udah udah gitu-gitu. Standby jemput. Ntar lagi. Jadi lama-lama kayak udah capek itu dah. Hari kedua tuh capek banget loh. Gue pernah ya, sekali gue pokoknya habis baru ngelepas peserta di lokasi, gitu kan ya, balik dong, baru nyampe monitor room, tak baru duduk sama Kang Arif, pokoknya, Kak masuk. Dek. Wah. Ya Kang, gimana Kang? Kita istirahat dulu lah Kang di sini Kang. Gila ya, Ya, emang capek ya beneran. emang jauh sekali. Jadi kadang-kadang memang jalannya susah juga. Itu Iya. kan gelap ya Kang Arif ya. Iya. Gitu. Oke, Kang Arif, Bang Ali sama Kak Niko, terima kasih banyak udah main-main ke ruang tengah Nyai. Sama-sama. Mudah-mudahan ini adalah awal dari kolaborasi romantis kita berikutnya. Hey. Ya kan? Kita mau buat film ya film. Asik. Bisa. Jadi bisa jadi apa aja nih ya. Yang pasti mudah-mudahan sih dari apa yang kita bikin bisa jadi pelajaran untuk orang banyak gitu ya. Dan aku happy juga karena gue pengen ngomong gini dari tadi, kata gue gitu, ya kan? Sekarang baru dengar sendiri dari Kang Arif, jadi mungkin yang di luar sana yang suka gitu ngomongnya sama gue, dengar sendiri sama dari Kang Arif ngomong. Cari backup. Oke, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sarah Dix, jangan lupa subscribe, terus share dan likes, kayak YouTube zaman dulu ya. Iya kan? Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Dadah.